Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua pelaku begal sadis yang beraksi pada 9 November 2020 lalu di kota Plehari, Kabupaten Tanah Laut, akhirnya berhasil ditangkap. Salah satu pelaku sempat kabur ke Jawa Timur dan terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat ditangkap. Belasan penyapu jalanan sambangi Balai Kota Banjarmasin pada Rabu siang kemarin memprotes terkait gaji yang tak dibayar selama berbulan-bulan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam sepekan terakhir, cuaca ekstrim melanda Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga berdampak terjadinya hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Roni Rusnadi mengatakan, pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang terjadi di sejumlah kawasan. Menurutnya pohon tumbang tak hanya menutupi jalan, tapi sebagian ada juga yang menimpa rumah. Ia mengimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari kawasan yang banyak pohonnya saat hujan deras dan angin kencang terjadi. Dari cuaca ini memang ada yang mengkhawatirkan itu banjir dan lain-lain. Yang sudah terjadi adalah terjadinya angin yang cukup deras sehingga mengakibatkan beberapa pohon yang tumbang yang menimpa rumah warga di beberapa kecamatan, kemudian juga yang tumbang yang menghalang jalan umum di beberapa titik di Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah sudah kita bisa tangani berkat kerjasama semua relawan kami yang ada di lapangan dan stakeholder lain yang membantu untuk kegiatan kami di lapangan. Alhamdulillah itu bisa kita atasi dengan baik. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi hingga Februari 2021 mendatang. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Guna mencegah korsleting, warga desa Purwosari Baru dan warga desa Tamban Sari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, Selasa lalu bergotong royong memangkas pohon di sekitar kabel listrik yang semeraut. Keluhan warga desa Purwosari Baru dan warga desa Tamban Sari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola, terhadap kabel listrik semeraut di kawasan mereka, akhirnya ditanggapi pihak PLN. Dengan bergotong royong bersama warga setempat, petugas PLN memangkas pohon-pohon di sekitar kabel semeraut tersebut. Sebelumnya listrik di kawasan setempat sering padam, akibat kabel listrik yang semeraut, ditambah banyak pohon di sekitarnya sehingga saat angin kencang gesekan pohon membuat kabel listrik terkoyak dan korsleting. Sebelum ada kegiatan seperti ini, jalur listrik yang ada di tepi sungai ini sering terjadi pemadaman. Bahkan kena angin sedikit pun sudah terjadi pemadaman karena ranting-ranting pepohonan itu banyak yang menimpa jalur listrik tersebut. Wilayah RT berapa aja nih? Untuk wilayah Desa Purwosari Baru itu yang kena posisi jalur ini di RT 1 dan RT 2. Kami akan bertahap untuk melakukan perbaikan di sini
Minimal hari ini kami tahap awal untuk perbaikan dulu Pak, baik itu perintisan maupun perbaikan tiang jaring. Terkait jaringan di pinggir sungai itu sudah kita ajukan di rencana kerja anggaran perusahaan Pak. Emang karena saat ini terkendala COVID, untuk usulan-usulan masih ada yang skala prioritas dan ada yang masih belum disetujui. Tapi kedepannya kita usulkan lebih intens lagi ke PLN cabang Banjarmasin. Mudah-mudahan ada bisa ditindaklanjuti dan direspon dengan baik terkait pemindahan jaringan sekaligus mengganti kabel menjadi kabel bungkus. Sementara itu untuk tiang listrik miring dan nyaris roboh yang berada di sungai kawasan setempat masih belum bisa dipindah, namun sudah diajukan kepada pihak PLN cabang Banjarmasin. Warga berharap pemindahan tiang listrik ke daratan bisa dipercepat sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Sejumlah relawan damkar Kota Baru Rabu siang kemarin melakukan penggalangan dana untuk korban musibah kebakaran di Desa Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu. Musibah kebakaran di Desa Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu terjadi pada Selasa siang lalu, tepatnya di kawasan Jalan Mutiara RT 14 dan menghanguskan sebanyak 17 rumah. Kebakaran berdampak terhadap 18 kepala keluarga yang terdiri dari 59 jiwa. Untuk membantu meringankan beban mereka, sejumlah relawan damkar melakukan penggalangan dana pada Rabu siang kemarin di sekitar kawasan Jalan Pangeran Indra Kesuma Jaya, Kota Baru. Salah satu relawan damkar Junaidi Ali Amin mengatakan, penggalangan dana ini akan digelar hingga hari Jumat mendatang dan akan disalurkan untuk korban musibah kebakaran di Desa Sungai Danau 1, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Kita buka posko pada hari ini Rabu sampai dengan Jumat, dan insya Allah kalau tidak berhalangan kita hari Sabtu penyaluran bantuan atau bantuan yang sudah dititipkan masyarakat Kota Baru untuk korban musibah kebakaran di sana. Itu berapa banyak yang terdampak? Jadi informasi barusan siang tadi kita terima dari Kadus atau Kepala Dusun di sana, itu berjumlah 18 kakak, 59 jiwa, serta bangunan yang terdampak itu 17 bangunan. Karena informasi awal kita terima kan pasar bawah Sungai Danau. Selain menggalang dana secara langsung kepada pengendara yang melintas, relawan damkar Kota Baru juga membuka posko penggalangan bantuan logistik dan yang lainnya. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan.